berproses. Tapi paling tidak ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai kita tidak pernah mengajak kebaikan. Malu ngajak orang, kayaknya kita belum benar, kira-kira gitu ya. Memang justru mengajak kebaikan kepada orang lain itu sebetulnya mendorong diri kita agar kita juga lebih melakukan kebaikan. Karena sebetulnya mengajak orang lain sebetulnya intinya mengajak diri sendiri. Memang ada 5 taquluna ma la taf'alun. Ada orang mengajak kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan. Bahkan ada riwayat satu hari kita melihat orang di neraka. Padahal kita tahu, dulu kayaknya ente suka mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kok ente ada di neraka? Apa kata dia? Betul, saya mengajak kebaikan, cuma gak pernah melakukan kebaikan. Saya mengajak supaya mencegah kemungkaran, tapi saya yang ngerjain. Na'udzubillahi min. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik ini, mudah-mudahan Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu, Allah memudahkan segala urusan kita. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita itu adalah memiliki nilai yang sudah tentu. Nilai kita ini tergantung dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukanlah yang menjadikan keadaan seseorang. Maka manusia dengan segala kelemahannya, tapi Allah berikan kekuatan. Manusia dengan segala kebodohannya, tapi Allah mengajarkannya. Maka ketika kita mau menjadi manusia yang terbaik, harus melakukan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan ketentuannya. Jadi kita hidup ini bukan sekedar hidup, tapi hidup kita ini memang sebetulnya berat. Hidup kita ini harus melakukan sesuatu yang seperti kita tidak mungkin melakukannya, tapi Allah memerintahkannya kepada kita. Maka nilai umat manusia itu adalah menjadi satu nilai yang harus kita usahakan. Masih ada nggak yang belum kita nikmati dalam hidup ini?
Masih ada enggak sesuatu yang belum kita capai? Jadi jangan ya udah segini aja dah. Segini juga udah cukup. Yang namanya berbuat baik tidak ada kata cukup. Yang namanya berbuat baik tidak ada kata cukup. Maka segala yang sudah kita lakukan terus kita upayakan untuk menambah dan menambah. Pada pagi hari ini Allah menyatakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiq." Kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk melakukan ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Andaikan ahlul kitab itu beriman juga, mereka itu lebih baik daripada kamu. Tetapi bagi di mereka itu ada yang mukmin, dan mereka itu kebanyakannya adalah orang-orang fasik. Apa yang dimaksud dengan umat? Umat itu adalah himpunan manusia. Kita ini umat. Himpunan manusia yang seluruh anggotanya itu bersama-sama menuju satu arah yang sama. Kita satu umat berkumpul di tempat ini, di masjid ini, yang kita menuju arah yang sama untuk mendapatkan ridho. Kita datang bersama-sama ke tempat ini untuk menuju sesuatu dengan bersama-sama dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Bahu-membahu dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama. Makanya dalam melakukan kebaikan itu harus sama-sama, bareng-bareng. Ada yang harus kita lakukan sendiri. Dalam sholat misalnya, dalam sholat kita melakukan sholat sunnah itu sendiri, afdalnya di rumah. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib kita melakukannya berjamaah. Jadi tidak semua yang kita lakukan harus sendiri. Justru banyak amal yang harus kita lakukan bersama-sama, berjamaah. Inilah yang disebut umat. Apa namanya? Amerika itu, kalau Iran bersama-sama Saudi, bersama-sama Dubai, bersama-sama negara Arab lainnya, kalah udah itu. Ini karena umatnya tidak menyatu, tidak bareng-bareng, kelompoknya tidak bersama-sama. Makanya beginilah hasilnya. Nah, Allah menyatakan kamu ini menjadi umat yang baik ketika kamu melakukan
memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yamdahu ta'ala hadil ummah bi khairin. Allah memuji umat dengan kebaikan. Pertanyaannya, kita ini udah jadi umat apa belum? Atau masih sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok? Kalau umat itu semua kita melakukan dengan satu arahan, satu jalan, satu tujuan, ternyata belum kita rasakan untuk menjadikan kita ini mendapatkan manusia yang terbaik. Kalau lagi sholat jamaah sih kelihatannya kita kompak, betul? Maka kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya kita ini kompak, tapi hatinya, niatnya macam-macam. Tidak semuanya kita ini niatnya lillahi ta'ala. Maka habis sholat ya udah, di masjid kelihatannya benar, kalau di luar nanti beda kepentingan. Nah, maka apakah kita sudah mencapai apa yang Allah puji kepada kita? Yaitu Allah memuji kita menjadi umat yang terbaik. Apa alasannya? Apa dasarnya ketika kita dinyatakan umat yang terbaik? Innaha khairul umam allati akhrajaha Allah linnas. Ketika kita menjadi manusia yang terbaik, apa peran kita di tengah-tengah manusia? Apa yang kita lakukan di tengah-tengah orang banyak? Bapak di kampung Bapak, di RT Bapak, apa yang Bapak lakukan? Peran apa yang kita lakukan? Inilah yang dipertanyakan. Kalau kita wadzalika bitakmilihim li anfusihim bil iman. Salah satu hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita agar kita bermanfaat di depan manusia lainnya, pertama adalah kita harus menyempurnakan iman kita. Kita harus pastikan iman kita ini memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang mestinya dilakukan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sering menyatakan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa amilus sholihat. Seseorang itu melakukan amal soleh tergantung imannya. Imannya inilah yang akan mendorong seseorang melakukan kebaikan. Tapi ketika seseorang tidak melakukan kebaikan, tidak berperan di tengah umat manusia, maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat buat manusia lainnya. Pertanyaannya kepada kita sekarang, apa manfaat kita di tengah orang banyak? Kalau kita tidak kelihatan, di situ dicari kemana sih fulan kok nggak kelihatan? Jangan sampai ada istilah wujuduhu ka'adami. Adanya dia, ya seperti kagak ada. Tapi pastikan kita punya peran di masyarakat sehingga ketika ada sesuatu kita yang dicari, kita yang ditanya. Jangan sampai keberadaan kita ini
tidak ada pengaruhnya. Ya, Allah mengarahkan itu kepada kita. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan keadaan iman kita. Setelah itu al-bil imanil mustalzim lil qiyam bi kulli ma amarallah bi. Nah, dengan iman itulah kita bisa mewujudkan, kita bisa melakukan apa yang Allah perintah. Kalau orang tidak beriman, tidak mungkin melakukan apa yang Allah perintahkan. Orang kafir tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, karena melakukan apa yang Allah perintahkan itu adalah dasarnya iman, keyakinan. Nah, maka seberapa kualitas iman kita, maka akan muncul amalan-amalan, gerakan-gerakan yang amalan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Maka ketika iman menjadi satu modal yang ada pada kita, al-mustalzim lil qiyam bi kulli ma amarallah. Iman inilah yang akan melakukan apa yang Allah perintah. Kita hadir ke sini, ke masjid ini, karena kita mengimani apa yang Allah perintah dan menikmati apa yang Allah perintahkan dan merasakan melakukan kebaikan itu adalah kenikmatan, dan kita melakukannya sesuai dengan perintah Allah, bukan untuk Allah tapi untuk kenikmatan diri kita sendiri. Maka yang harus terus pertanyakan dalam hidup kita ini adalah seberapa amal kita tergantung iman kita. Wa bi takmilihim li ghairihim bil amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ketika iman itu sudah menjadi bagian dari kesempurnaan kita, salah satunya adalah iman itu kita akan melakukan, memerintahkan, mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka Pak, tugas kita ini dengan kemampuan kita sudah tentu. Jadikanlah hidup ini selalu mengajak kebaikan. Yuk ikut ngaji, kan ya? Yuk ikut ini. Pokoknya kebaikan kita usahakan, ajak orang lain. Itulah nilai kita. Kita tidak boleh merasakan kita sudah baik. Kebaikan yang kita rasakan itu harus dirasakan oleh orang. Kita sebagai orang tua berusaha, sebutlah nyari duit. Duitnya kita kantongin dulu atau kita kasih sama istri sama anak, kita kasih. Kebaikan yang sudah ada pada kita, kita berikan kepada orang lain. Dalam pembahasan pagi hari ini adalah seberapa kebaikan yang harus kita lakukan dengan iman kita. Lakukanlah, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mencegah kemungkaran dengan memerintahkan kebaikan itu dua-duanya ada resiko. Ada resiko. Maka resiko itu adalah menjadi nilai bagi kita. Ya, kenikmatan hidup ini, maka ada kaidah al-ujratu bi qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung kesulitan. Ini kita bangun subuh susah apa gampang nih bangun subuh? Susah bangun subuh ini. Tidak semuanya orang bisa bangun subuh.
Maka pahala sholat subuh berjamaah ini adalah seperti sholat sepanjang malam. Kita dengan sholat 2 rakaat berjamaah di masjid ini pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Bapak pernah sholat sepanjang malam? Insya Allah enggak. Kita tidak ada yang sanggup gitu. Allah tahu betul kemampuan kita. Maka Allah berikan fasilitas yang memang tidak mungkin kita lakukan, tapi kita bisa melakukannya dengan nilai yang sama. Maka kata Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan orang yang tidak sholat isya berjamaah dan tidak sholat subuh berjamaah itu munafik. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah diberikan pahala setengah malam. Sholat subuh berjamaah diberikan pahala sepanjang malam. Untuk apa? Untuk supaya kebaikan kita bertambah. Pertanyaannya sekarang, kalau pahala sholat setengah malam sepanjang malam itu luar biasa banyak pahalanya, dosa kita ada apa enggak? Banyak apa enggak dosa kita? Banyak. Allah kasih tahu kalau dosa ente banyak supaya dosanya berkurang sholat setengah malam atau sepanjang malam. Tapi kita tidak mungkin bisa melakukannya, betul? Gak kuat kita. Sholat tarawih aja kalau perlu cari yang 4 rakaat tidak ada. Iya, yang 20 udah nyerah, 20 dah. Nyari yang 8. Ada enggak yang 4 gitu ya? Karena Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita, dan kita tidak mungkin melakukan sholat sepanjang malam atau setengah malam. Tapi Allah kasih. Tidak usah ente sholat sepanjang malam kira-kira gitu, karena tidak mungkin tidak kuat. Maka sholatlah subuh berjamaah. Nilainya itu adalah seperti sholat sepanjang. Nggak mau juga, ya, nggak mau juga. Itulah yang akhirnya kita dikatakan munafik. Nah, maka Allah mau memberikan nilai kemanusiaan kepada yang tinggi, khairah ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Apa syaratnya? Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-mutadammin da'watal khalqi ilallah. Ini adalah cara yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengajak kepada kebaikan sesuai dengan perintah Allah, mencegah kemungkaran sesuai dengan perintah Allah. Bisa apa enggak kita ini melakukan ini? Kalau bisa, berarti kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Tapi kalau belum bisa, berarti belum. Ya, biasa-biasa saja. Hidup ini tidak boleh biasa-biasa saja. Harus ada nilainya. Udah gak jadi presiden kita, udah gak jadi wakil presiden, bahkan jadi RT aja kagak. Terus sebetulnya siapa kita ini? Kira-kira gitu ya. Tanya kepada diri kita nih, kepada diri kita sendiri. Udah gak jadi presiden, udah gak jadi wakil presiden, dan lain sebagainya. RT aja udah gak bisa jadi. Terus nilai kita apa? Kalau jadi presiden itu amalnya banyak, kalau nggak bisa jadi presiden korupsinya banyak juga bisa kan? Itu masalahnya. Ya, artinya hidup kita ini harus punya nilai. Caranya adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Karena kebaikan yang ada pada kita
harus dikembangkan, harus dibagikan kepada yang lain. Sama dengan tadi, kalau kita punya duit, dapat duit kita taruh aja, taruh di kantong, taruh di lemari, nggak pernah dikasih sama orang lain. Bini aja kagak dikasih misalkan. Buat apa itu? Ya, itu secara materi, secara akhlak, secara spiritual. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain? Yuk datang ke masjid, yuk datang ke majelis taklim, yuk menjenguk orang sakit, yuk memberikan santunan kepada anak yatim misalnya. Bentuk ajakan itu akan ada kalau didasarkan dengan iman. Wa jihadihim ala dzalik, dan untuk melakukannya itu tidak sekedar, tapi dengan sungguh-sungguh. Misal kita ngajak orang untuk datang ke majelis taklim, baru ngajak 2 kali aja rasanya udah capek banget. Karena begitu kita ngajak, baru ngaji 2 kali aja ngajak gua, lu aja urusin sendiri. Kesel apa gak gitu? Kesel. Ya udahlah kalau gitu, besok kalian ngajak lagi. Harus terus. Kira-kira begitu. Mengajak kebaikan tidak sekedar harus dengan jihad, dengan kesungguhan. Makanya ngajak kebaikan pasti ada risiko. Kalau istilah ibu-ibu ceritanya, ya Ustaz saya ngajak, tapi kata dia apa? Duluan aja. Kalau ngajak selalu bilang duluan aja, sampai 5 tahun duluan dulu, dia kata pergi-pergi. Masya Allah. Nah, ya, jadi mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran itu dengan sungguh-sungguh bil jihad. Bagaimana kita berupaya untuk mengajak kebaikan itu? Memang soal berhasil dan tidak berhasil itu bukan tugas kita. Ya. Seorang guru atau kita seorang orang tua. Anak kita ini maunya anak kita soleh apa nakal? Soleh kan? Bisa kita menjadikan anak kita soleh? Tidak bisa. Yang menjadikan dia soleh itu hanya Allah. Kita hanya mengingatkan, mengajak terus dengan sungguh-sungguh. Tapi apakah dia menjadi orang yang baik atau tidak, itu Allah punya urusan. Tapi apakah upaya kita, usaha kita ini sudah sungguh-sungguh apa belum? Kalau selewatan aja, sekedarnya aja. Bapak kalau yang ngerokok enak, kata dia enak Ustaz. Pelan-pelan, apalagi ada kopi. Tapi kalau ngopi nggak ada temennya enak apa enggak? Kan enggak juga gitu kan ya? Harus ada temennya, goreng pisang atau pisang rebus. Ada kenikmatan, maka kenikmatan itu harus disempurnakan. Kalau tadi ada ngopi, ada temannya lain. Kesungguhan kita melakukan kebaikan juga tidak sekedarnya. Wa jihaduhu anidali wa badul mustata' fi raddihim an dolalatihim. Kalau mencegah kemungkaran, berani enggak kita melawan preman ini? Ini kalau mencegah kemungkaran ya. Kalau mencegah kemungkaran, bisa nggak kita melawan si preman tadi yang melakukan maksiat? Berat Ustaz, ya jangan berarti. Ya, tergantung seberapa kita bisa menghadapi resiko itu. Tapi yang jelas, untuk supaya nilai kita adalah nilai yang baik, lakukan 2 ini. Mengajak kebaikan,
mencegah kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan tidak sebesar resikonya mencegah kemungkaran. Makanya ustadz sama tentara sama polisi itu untuk menghadapi masyarakat yang banyak maksiat ini lebih hebat tentara sama polisi. Kalau orang sedang adu ayam, ini kan suka di kampung adu ayam, gitu ya, judi, ya. Ustadz lewat dia tenang aja, tapi kalau lihat polisi sama tentara, takutan dia. Maka sebetulnya tentara polisi itu untuk mencegah kemungkaran, memang itu tugasnya. Ini masalahnya yang nangkep maling jadi maling, ini masalahnya. Mestinya maling ditangkap, yang nangkepnya maling juga. Kekuatannya tidak ada. Nah, makanya ketika kita menghadapi kezaliman, yaitu nahyul munkar, kita harus berani badlul mustaqa fi raddihim an dolalatihim. Kita harus sanggup menghadapi mereka untuk mencegah agar jangan melakukan kezaliman. Ya makanya kalau begal dipukul sama yang ada orang dibegal, kemudian dibegal mukul yang membegal, disalahin gimana? Ya, ketahuan dia salah, malah yang membela diri disalahin. Masya Allah, saya nggak tahu dah ini gimana modelnya kayak begini Pak. Apalagi orang kalau ngebantuin kan lebih parah lah. Karena faktanya ketika orang mencegah kemungkaran, dia harus berani menghadap orang yang melakukan kezaliman itu. Nah, masalahnya berani apa tidak. Fabihadza kanu khairu ummah ukhrijat linnas. Kalau kita sudah punya keadaan seperti ini, kita baru mendapatkan nilai umat yang terbaik. Makanya ada tentara, ada polisi, ada pejabat. Sebetulnya itu yang lebih berat menghadapi orang-orang yang senang maksiat. Orang baik ya sudah biarkan dia berjalan melakukan kebaikan. Tapi tetap orang bisa melakukan kebaikan. Bisa jadi diajak oleh orang. Jangan dikira Pak orang yang belum berani masuk ke masjid ini dia langsung nyelonong. Ada orang, kenapa ente nggak pernah ikut taklim? Saya nggak pernah diajak Ustaz. Kata dia begitu. Ya, dia bilang saya nggak pernah diajak. Ada yang begitu Pak? Coba. Untuk melakukan kebaikan aja tidak sederhana, orang begitu mudah. Perlu sentuhan orang lain. Saya mendapatkan itu. Kenapa ente nggak pernah ikut pengajian? Saya nggak pernah diajak Ustaz. Itu. Ada orang yang mau melakukan kebaikan perlu sentuhan orang lain. Maka Allah begitu jelas mengatakan kepada kita. Makanya ente supaya ngajak orang lain melakukan kebaikan. Sama mungkin dengan kita ini. Saya bisa begini karena teman saya. Saya bisa begini karena saudara saya. Tidak ujug-ujug. Ada proses. Nah, maka bagaimana sekarang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, menjadi manusia yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, caranya adalah
mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Preman-preman misalkan penjahat-penjahat yang luar biasa ini, nah itu bukan tugas kita dah. Berat itu dia, ya nanti ada tugasnya. Tapi kalau Bapak sanggup menghadapi mereka, bagus. Untuk mendapatkan tadi nilai manusia yang terbaik. Jadi sekarang nilai kita ini sebetulnya seperti apa? Kira-kira. Sudah tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mulai melakukan kebaikan untuk diri kita. Mulai dulu untuk diri kita. Ya. Sudah sampai mana kita melakukan kebaikan untuk diri kita? Dikatakan ibda binafsika, mulai dari diri kamu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukan. Baru setelah itu ada proses untuk bisa mengajak orang lain, mengajak kepada kebaikan. Semakin kita memiliki kualitas itu, akhirnya kita mampu mencegah kepada kemungkaran. Berproses. Tapi paling tidak ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai kita tidak pernah mengajak kebaikan. Malu ngajak orang, kayaknya kita belum benar. Kira-kira gitu ya. Memang justru mengajak kebaikan kepada orang lain itu sebetulnya mendorong diri kita agar kita juga lebih melakukan kebaikan. Karena sebetulnya mengajak orang lain sebetulnya intinya mengajak diri sendiri. Memang ada 5 taquluna ma la taf'alun. Ada orang mengajak kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan. Bahkan ada riwayat satu hari kita melihat orang di neraka. Padahal kita tahu, dulu kayaknya ente suka mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kok ente ada di neraka? Apa kata dia? Betul, saya mengajak kebaikan, cuma gak pernah melakukan kebaikan. Saya mengajak supaya mencegah kemungkaran, tapi saya yang kerjain. Na'udzubillahi min. Makanya tadi tuh, mestinya dia nangkap maling, malah dia jadi maling. Nah kayak gini lah kira-kira. Ya, jaksa hakim itu tugasnya ya menangkap orang yang salah, menangkap koruptor, sebut saja begitu. Tapi dia hanya yang korupsi. Nah, itulah nilai manusia seperti itu. Nah makanya ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Lakukan mengajak kebaikan. Dengan mengajak kebaikan berarti sebetulnya mengajak kepada diri sendiri. Mencegah kepada kemungkaran artinya kita tidak mungkin melakukan kemungkaran tersebut. Kalau dalam surat Luqman itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kita bersyukur ini bersyukur untuk siapa? Untuk diri kita. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Sehingga kita bersyukur ini Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita. Tapi ketika kita tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Maka kita datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, ikut taklim, mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan. Pak Bapak bisa jalan dari rumah ke masjid enak kan? Bisa jalan nih. Ada orang udah nggak bisa jalan, Pak ya Allah.
Ada orang yang sudah tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya di tempat tidur. Kita masih bisa bergerak, lalu gerakan kita dilakukan dengan melakukan kebaikan, semakin nikmat. Ayat yang sebelumnya sudah pernah kita katakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat berulang di dalam Quran, kita mendapatkan ayat berulang. Kemarin sudah disebutkan lagi. Ini adalah sebagai penegasan. Karena kita kalau diomong sekali cukup gak? Biasanya enggak. 2 kali aja belum tentu cukup. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu sampai Allah berulang-ulang mengatakan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Berulang-ulang disebutkan supaya kita semakin paham, karena Allah tahu betul kita ini manusia. Kalau dulu saya pernah tinggal di Jawa, dablek. Dikasih taunya pokoknya pelan-pelan nggak bisa, bahasanya kudu ditempeleng baru dia sadar. Mengulang ayat ini adalah sebagai penegasan, karena makanya Pak, yang namanya mengajak kebaikan tidak cukup sekali, berulang-ulang. Tapi kita bilang udah bosan ngajak dia gitu. Sampai hari ini belum berhasil. Sama dengan ketika kita menyampaikan kebaikan, terus kita sampaikan, bahkan bukan kita dapat kebaikan, malah dapat cacian. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan dakwah oleh Allah. Di Mekah sudah seperti tidak mungkin, orang kafir Quraisy sudah sangat-sangat tidak menerima. Pindah ke Thaif, di Thaif juga sama, bukan Rasulullah disambut malah disamping. Sekelas Rasulullah mengajak kebaikan. Bahkan dalam riwayat ada para nabi dibunuh oleh mereka. Nah, maka lakukan mengajak kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Yang walaupun sebetulnya anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksaan api neraka. Kalau setiap kita ini, setiap orang tua di rumah kita buat suasana bagaimana kita mendidik anak-anak kita, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kalau semua rumah itu melakukan, yang keluar dari rumah itu bukan orang-orang yang baik. Tapi ternyata ada orang tua yang kurang peduli kepada anaknya. Ada orang tua yang tidak sanggup mendidik anaknya. Maka akhirnya jadilah anak yang tidak berpendidikan, yang tidak berakhlak. Udah gitu dia ngumpul. Tadi saya ketemu tuh beberapa motor itu, anak-anak muda semua. Bukan hanya laki-laki, perempuan dan laki-laki. Saya suka nanya, ini bapaknya siapa ya? Ya, jam 4:30, kira-kira baru keluar atau dari semalam tuh anaknya? Pasti dari semalam. Pertanyaan saya, ini bapaknya siapa? Yang ngebeliin motor siapa? Ini apa motornya untuk maksiat seperti ini? Itu fakta di lapangan. Laki-laki dan perempuan masih muda. Artinya memang ada orang tua yang saya tidak tahu itu. Dia tidak sanggup menghadapi anaknya atau seperti apa? Faktanya seperti itu. Nah,
Kalau kita semua di rumah kita melakukan itu, maka akan hadir keluar dari rumah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berilmu. Maka apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, supaya kita menjadi manusia baik, kuncinya adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Sebetulnya sistem itu sudah ada. Maling ditangkap, kita bawa ke polisi, penjara misalkan. Kadang-kadang kita tangkap pagi, sorenya udah pulang, misalnya. Ya, kalau aturan ini tidak menjadi aturan yang benar, maka beginilah, maka hidup kita berat. Ya, Pak? Maka perhatikan anak-anak kita ini. Ya, kalau anak-anak kita tidak betul-betul siapkan untuk menghadapi kehidupan dengan kualitas iman kita berat. Ya. Di kampung saya itu sering polisi nangkep orang karena narkoba. Saya nggak tahu kalau di sini. Kampung saya sering. Bahkan ada perempuan yang katanya menggunakan narkoba. Bapaknya kemana? Ibunya kemana? Ini yang harus kita khawatirkan. Maka supaya kita menjadi manusia khairul ummah, berupaya melatih diri sedikit demi sedikit mencegah kepada kemungkaran. Salah satunya Pak, kalau Bapak misalkan mau ke masjid, ada anak-anak tuh lagi main, minimal kita ngomong, ayo dek sholat. Insya Allah dia kagak sholat, kagak asik aja main. Cuma keluar dari mulut kita adalah mengajak kebaikan. Hari itu memang dia belum sadar, ya. Sama dengan bapak-bapak yang di rumahnya anaknya udah umur kalau kelas 6 SD itu udah bisa sholat subuh berjamaah, bisa jadi belum, atau baru SD kelas 2 kelas 3. Bapak bangunin enggak? Bangunin Pak, insya Allah kagak bangun. Tapi kita bilang ayo sholat subuh minimal bilang ya kan? Saya ini dulu rumah kakek saya itu kalau dia mau ke masjid lewat rumah saya, dan mesti jendela kamar saya itu dipukul subuh. Sebelum saya bersuara belum berhenti itu pukul jendela. Sampai hari ini saya terasa betul. Dulu kakek saya bangunin saya subuh, tapi saya kagak pernah sholat subuh. Ada kenangan itu. Tapi bayangin, bapak saya sering sholat subuh, tapi nggak pernah bangunin saya. Mana yang lebih bagus? Ya, saya sampai hari ini ingat nih suara jendela kakek saya mukul jendela itu, karena bapak saya waktu itu jarang di rumah, jadi mungkin dia kasihan sama cucunya saya. Tapi kalau iya, gitu, udah berhenti, saya tidur lagi. Tapi hari ini masih terasa suasana itu saya dapat. Makanya Pak, anaknya bangunin aja, subuh. Dengar suara kita mengajak subuh, itu sudah masya Allah. Dan nanti dia bilang, dulu bapak saya sering bangunin saya, cuma saya nggak pernah bangun. Lebih bagus daripada bapak saya sering ke masjid, cuma nggak pernah ngajak saya. Nah, mana nih? Ini adalah proses, ya, perhatian kita kepada sekitar kita. Ketika kita mau melakukan kebaikan, kita mengajak kebaikan. Saya keluar dari rumah juga keluar dari rumah, ya Allah, ini tetangga saya belum pada bangun, ya Allah. Bimbinglah ya Allah supaya dia bisa bangun untuk berjamaah atau sholat subuh.
Mestinya tetangga kita rumahnya kita ketok, berani nggak? Tetangga kita nih, ayo bangun, berani nggak? Ya pasti nggak berani. Tapi kepedulian kita ada, paling tidak dengan doa. Ya Allah, bimbinglah saya, keturunan saya dan tetangga saya untuk bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kita hanya melakukan itu, urusannya nanti kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan kita manusia baik, setelah itu menjadi umat yang baik, salah satunya adalah bagaimana kita mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Karena mengajak kebaikan juga tidak gampang yang kita ajak, apalagi menghadapi kemungkaran, pasti lebih berat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, yang akhirnya dengan proses perjalanan kita ini Allah menjadikan kita umat yang baik, manusia yang baik. Dan terus kita berupaya menambah kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallallahu ta'ala wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan bi ghairi ta'abin wa la masyaqqatin wa la dhayr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahli al-Qur'an wa min ahli sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.